Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari Teknik Industri 23A Kelompok 4 akan menyampaikan PPT Teknik Kehandalan dengan judul Analisis Kehandalan dan Perancangan Preventive Maintenance Forklift Bomak ZSM 450 pada PT ABC menggunakan metode MTPF dan Reliability Analysis. Untuk anggota kelompok terdiri dari saya, Herdian Rangga Parmana, Muhammad Khairul Anam, Ahmad Mujib, M. Faisal, dan Ali. Baik, metode penelitian ini terbagi menjadi 6 fase, yang mana fase pertama adalah orientasi. Aktivitas yang dilakukan adalah pembentukan tim, kunjungan awal, dan project charter. Output dari kegiatan ini adalah struktur tim, project, dan project charter. Untuk fase kedua adalah identifikasi masalah. Aktivitas utama adalah pemetaan proses, pengumpulan data, dan outputnya adalah historis maintenance forklift. Fase ketiga adalah pengukuran dan analisis. Aktivitasnya adalah analisis check sheet, melakukan Pareto, menghitung failure rate, MTPF, dan reliability. Outputnya adalah nilai failure rate, MTPF, dan reliability. Kemudian fase 4, perancangan solusi, yaitu melakukan strategi preventive maintenance, di mana outputnya adalah interval dan aktivitas preventive maintenance. Untuk fase kelima adalah integrasi keberlanjutan, yaitu melakukan implementasi circular spare part ekonomi, di mana outputnya adalah rekomendasi aktivitas circular spare part ekonomi. Kemudian untuk fase 6 adalah presentasi akhir berupa laporan teknis. Outputnya adalah laporan final. Kemudian langkah selanjutnya adalah pembentukan tim. Tim yang beranggotakan 5 orang dibagi menjadi tim leader. Saya sebagai tim leader, kemudian Saudara Khairul Anam sebagai reliability data analyst, Ahmad Mujib sebagai reliability engineer, M. Faisal sebagai maintenance and risk analyst, dan Ali berperan sebagai documentation and presentation specialist. Kemudian tahapan selanjutnya adalah menentukan project charter. Dengan judul dari project ini adalah analisis kehandalan dan perancangan preventive maintenance forklift Bomak ZSM 450 pada PT ABC menggunakan metode MTPF dan reliability analysis. Problem statementnya adalah tingkat downtime mencapai 8,3%, jauh di atas target yaitu maksimal 3%, menyebabkan kerugian finansial dan reputasi dari industri atau perusahaan tersebut. Tujuan atau goal statement adalah merekomendasikan strategi preventive maintenance berbasis reliability serta menerapkan prinsip circular spare part ekonomi. Kemudian ruang lingkup yaitu proses perawatan forklift. Metode utama adalah Pareto, failure rate, MTPF, reliability, dan circular spare part ekonomi. Timeline periodenya adalah 11-29 Mei 2026. Mitra adalah PT ABC. Tim proyek terdiri dari 5 mahasiswa teknik industri Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan dibimbing oleh Ibu Enik Sulistiawati. KPI keberhasilan adalah yang pertama, strategi preventive maintenance disusun, kemudian disusunnya rencana penerapan prinsip sirkular spare part ekonomi, dan ketiga, laporan teknis komprehensif. Baik, berikut adalah detail penelitian, timeline penelitian yang terdiri dari 6 fase yang dimulai dari tanggal 11 Mei dan diakhiri di 29 Mei. Untuk fase pertama dimulai dengan kick off, pembentukan tim, observasi, dan project charter. Kemudian dilanjutkan di fase kedua adalah pemetaan proses kerja. Kemudian di fase ketiga adalah identifikasi komponen khusus dan Pareto data. Kemudian yang keempat, perhitungan failure rate, MTPF, dan reliability. Fase kelima, perancangan strategi maintenance dan circular spare part ekonomi. Dan yang keenam adalah penyusunan laporan final. Selanjutnya, untuk lokasi penelitian kami ada di PT ABC, jenis usaha adalah distribusi. Status penanaman modal asing, alamat di Sidoarjo. Tahun berdiri 2018, tenaga kerja 13 orang,
Jam operasional jam 8.30 hingga 17.30. Omset penjualan 700 juta tiap bulan. Cakupan distribusi Jawa Timur, Kalimantan, Bali, Sulawesi. Kemudian SOP tersedia. Kemudian alur proses kerja yaitu secara umum adalah yang pertama adalah unloading barang, kemudian put away atau meletakkan barang di rak, kemudian customer melakukan order, dan keempat persiapan order, dan kelima adalah serah terima kepada customer. Kemudian objek pengamatan dalam proyek ini adalah forklift Bomak yang merupakan forklift yang digunakan untuk proses unloading, put away, serta loading barang dalam operasional PT ABC. Kemudian forklift ini beroperasi April 2018 hingga saat ini. Kemudian informasi operasional forklift rata-rata digunakan 3 jam per hari dengan periode analisis adalah April 2018 hingga Mei 2026. Kemudian total jam operasi adalah 8.760 jam dan lingkungan kerja adalah gudang distributor HPL. Aktivitasnya adalah loading, unloading, dan put away. Pengumpulan data kegagalan ini dari tahun 2018. Nomor 1 baterai, nomor 2 ban serep, nomor 3 sel silinder hidrolik, nomor 4 baterai, nomor 5 lampu kerja, nomor 6 ban belakang, nomor 7 sedang hidrolik, nomor 8 baterai, nomor 9 rem parkir, nomor 10 sel silinder hidrolik, nomor 11 ban depan, nomor 12 baterai, nomor 13 WM bearing, nomor 14 sedang hidrolik, 15 baterai, 16 ban belakang, 17 sel silinder hidrolik, 18 baterai, 19 sensor mundur, 20 ban depan, 21 selang hidrolik, 22 baterai, 23 sel silinder hidrolik, 24 ban belakang, 25 baterai, 26 selang hidrolik, 27 baterai. Ini untuk data kegagalan mulai tahun 2018 tanggal 12 bulan 9 sampai tanggal 5 bulan 5 2026 untuk data kegagalan. Untuk identifikasi komponen kritis, rekapitulasi faksuan kerusakan baterai 8, sistem hidrolik, sel hose 8, ban roda 6, wheel bearing 1, rem parkir 1, lampu kerja 1, sensor mundur 1. Untuk hasil protek komponen kritis, baterai 8 30,80%, sistem hidrolik 8 30,80%, ban roda 6 23,10%, lain-lain 4 15,30%. Total kontribusi 3 komponen utama yaitu 8 tambah 8 tambah 6 per 26 dikali 100% sama dengan 84,6%. Artinya sebanyak 84,6% kejadian kerusakan forklift bermasalah tuh berasal dari 3 komponen utama yaitu baterai, sistem hidrolik, dan ban atau roda. Oleh karena itu, ketiga komponen tersebut ditetapkan sebagai komponen kritis dan menjadi fokus analisis kehandalan pada penelitian ini. Untuk perhitungan failure rate, data dasar periode operasi April 2018 sampai Mei 2026, 8,1 tahun rata-rata penggunaan 3 jam atau 3 jam per hari. Total jam operasi 8 kali 365 kali 3 sama dengan 8760. Total jam operasi forklift 1 tahun 8,760 jam. Untuk rumus rata itu rata baterai itu seperti di contoh. Baik, sekian dari presentasi saya.
Baik, pada slide ini kami menampilkan hasil perhitungan value rate untuk masing-masing komponen kritis. Berdasarkan data yang telah dihitung, komponen baterai dan sistem hidrolik memiliki nilai value rate yang sama, yaitu sebesar 0,000913 value rate per jam atau sekitar 0,913, sedangkan kegagalan per 1000 jam operasi. Sedangkan untuk komponen ban atau roda memiliki nilai value rate yang lebih rendah, yaitu 0,000685 value rate per jam. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa baterai dan sistem hidrolik merupakan komponen yang paling sering mengalami kegagalan. Oleh karena itu, kedua komponen ini menjadi prioritas utama dalam perencanaan preventive maintenance. Selanjutnya, kami melakukan perhitungan MTBF atau Mean Time Between Failure, yaitu rata-rata waktu antar dua kegagalan. Hasilnya menunjukkan bahwa baterai dan sistem hidrolik memiliki nilai MTBF sebesar 0,95 jam, atau jika dikonversikan sekitar 1 tahun sekali dengan menggunakan 3 jam per hari. Sedangkan untuk ban atau roda memiliki MTBF yang lebih tinggi, yaitu sebesar 1460 jam atau sekitar 487 hari. Artinya ban atau roda cenderung lebih jarang mengalami kerusakan dibandingkan baterai dan sistem hidrolik. Slide 10, dari hasil MTBF tersebut dapat kita analisis bahwa baterai dan sistem hidrolik merupakan komponen paling kritis. Hal ini dikarenakan kedua komponen tersebut memiliki value rate tertinggi sekaligus MTBF terendah, sehingga lebih sering mengalami kegagalan. Sementara itu, ban atau roda termasuk komponen yang relatif lebih andal karena memiliki value rate lebih rendah dan MTBF lebih tinggi. Dengan demikian, fokus utama dalam strategi perawatan harus diarahkan pada baterai dan sistem hidrolik agar mengurangi frekuensi kerusakan. Selanjutnya, kami menghitung nilai reliability atau keandalan komponen terhadap waktu operasi. Perhitungan dilakukan interval 500 jam, 1000 jam, dan 1500 jam agar mudah dibandingkan. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai reliability akan terus menurun seiring bertambahnya waktu operasi. Sebagai contoh, pada 1000 jam operasi, reliability baterai dan sistem hidrolik hanya sekitar 40%, sedangkan ban atau roda di sekitar 50%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama digunakan, probabilitas komponen tetap berfungsi semakin kecil. Oleh karena itu, diperlakukan penentuan interval preventive maintenance sebelum mencapai 1000 jam operasi agar risiko kegagalan dan downtime dapat diminimalkan. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan mempresentasikan kelanjutan dari teman saya. Di sini ada tentang perhitungan reliability. Selanjutnya, jika melihat hasil perhitungan ke dalam masing-masing komponen dari tabel, baterai dan sistem hidrolik memiliki tingkat kegagalan yang sama, yaitu 0,000913 per jamnya dengan MTBF 1,095 jam. Sedangkan ban atau roda sedikit lebih andal dengan tingkat kegagalan 0,00685 per jam dan MTBF 1,460 jam. Dan nilai keandalannya menurut sharing bertambahnya waktu operasi pada 800 jam baterai dan
hidrolik masih 63,3%, ban 71,0%. Pada satu jam turun menjadi 40,1% dan 50,4%. Pada 1,500 jam hanya sekitar 25 sampai 35%. Karena forklift bekerja sebagai sistem seri, artinya jika suatu komponen gagal, seluruh alat berhenti, maka keadaan keseluruhan jauh lebih rendah. Di situ ada 500 jam 28,4% dan 1000 jam 8,1% dan 1,500 jam hanya 2,3%. Ini menunjukkan risiko kerusakan mendadak meningkatkan tajam setelah 500 jam operasi. Oleh karena itu, perawatan harus dilakukan maka dari itu perawatan harus dilakukan sebelum mencapai 1000 jam. Selanjutnya ada penentuan interval perawatan. Di situ ada di sini berdasarkan target keandalan minimal 80%, kita hitung interval perawatan sehingga rumus T sama dengan IN kurung R itu kurung R dengan R sama dengan 0,8, maka IN 0,8 sama dengan 0,2231 2231. Hasilnya baterai dan sistem hidrolik setiap 244 jam atau sekitar 81 hari sampai 3 bulan. Dan ban atau roda setiap 326 jam atau sekitar 109 hari atau 3,5 bulan. Dan di situ ada kegiatan yang dilakukan. Yang pertama ada baterai, cek tegangan. Yang pertama cek tegangan dan terminal air aki dan pengisian penyeimbang. Dan di kedua di situ ada sistem hidrolik, cek kebocoran selang, level oli dan sambungannya. Dan selanjutnya ada ban dan roda, cek keusan, retak, tekanan angin dan kekencangan baut. Selanjutnya yaitu integrasi prinsip sirkular spark ekonomi dalam manajemen suku cabang forklift. 1. Penerapan pada sistem hidrolik. Kerusakan yang sering terjadi pada sistem hidrolik meliputi kebocoran sel, kekurangan hose dan penurunan tekanan hidrolik. Pada metode konvensional, ketika terjadi kebocoran sel, seringkali satu unit silinder diganti keseluruhan sehingga komponen lama menjadi limbah. Dalam pendekatan sirkular ekonomi, cukup dilakukan overhaul silinder dan mengganti sel kit yang rusak sehingga silinder dapat digunakan kembali.
Dan cara ini mampu mengurangi biaya pengadaan spare part, mengurangi limbah logam, dan memperpanjang umur komponen. Selanjutnya penerapan pada baterai forklift. Baterai merupakan salah satu komponen dengan biaya pengganti tinggi. Oleh karena itu, penerapan sirkular ekonomi dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu maintenance seperti polishing car, pembersih terminal, dan penambahan air elektronik. Yang kedua ialah reconditioning, yaitu memperbaiki baterai dengan mengganti sel tertentu yang rusak tanpa harus mengganti seluruh baterai. Dan yang ketiga ialah recycling, yaitu mendaur ulang material seperti timbal, plastik, dan elektronik agar dapat dimanfaatkan kembali. Yang ketiga ialah penerapan pada ban forklift. Ban yang telah hangus tidak langsung dibuang. Ban bekas dapat dimanfaatkan kembali, misalnya dijual ke perusahaan yang daur ulang karet, digunakan sebagai pembatas area parkir, atau juga dijadikan bumper pada loading dock. Dengan cara ini limbah dapat dikurangi dan nilai ekonomis ban tetap dimanfaatkan. Manfaat bagi PT ABC. Manfaat secara ekonomi yaitu mengurangi biaya pembelian spare part baru. Yang kedua, menurunkan biaya maintenance, dan yang terakhir mengurangi kebutuhan persediaan suku cabang. Yang kedua ialah manfaat lingkungan, yaitu mengurangi limbah B3 dan mengurangi scam logam, mendukung program berkelanjutan perusahaan ESG. Manfaat operasional. Peningkatan availability forklift mengurangi time pengadaan spare part, mengurangi downtime situasional. Pada gambar berikut ini menjelaskan setiap aktivitas. Aktivitas yang dilakukan pada gambar 1 yaitu penjelasan pengecekan kondisi ban, yaitu memeriksa tingkatan keausan ban, memastikan tidak terdapat retak atau kerusakan, dan memeriksa kekencangan pada ban. Tujuannya untuk mencegah kegagalan ban yang dapat menggunakan stabilitas forklift saat mengangkat atau memindahkan barang. Yang kedua ialah pengecekan kondisi baterai. Memeriksa tegangan baterai, mengecek kondisi terminal baterai dari korosi atau kendor. Memastikan kapasitas baterai masih sesuai standar. Tujuannya agar forklift selalu memiliki sumber daya yang cukup untuk beroperasi dan menghindari downtime akibat baterai lemah. Yang ketiga ialah pengecekan selang hidrolis. Tujuannya ialah mencegah hilangnya tekanan hidrolik yang dapat menggunakan proses pengangkatan beban. Yang keempat, pengecekan kondisi rantai.
memeriksa kekencangan rantai, mengidentifikasi adanya keausan atau kerusakan pada mata rantai. Tujuannya menjaga keamanan sistem pengangkatan dan mencegah kegagalan mekanis saat operasi. Yang terakhir ialah pengecekan kondisi hidrolis, memeriksa level oli hidrolik, memastikan tidak ada kebocoran pada silinder maupun komponen hidrolik lainnya. Tujuannya menjaga performa mengangkat forklift tetap optimal. Sekian, terima kasih.